Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di musim hujan kayak gini, kalian pasti butuh banget yang namanya payung. Dan ini payung keren banget, payung Garasi Drift yang desainnya Zico yang desain sih. Desainnya sih top banget, detail banget sampai bagian dalam-dalamnya ada tulisan Garasi Drift. Dan anyway, di video kali ini kita akan lanjutin lagi Mona Lisa sampai 100%, hopefully sampai bener-bener jadi. Karena gue berjanji sama diri gue sendiri, gue nggak akan nyentuh mobil ini di tahun 2022 sebelum gue nyesain 86 gue. Sekarang lanjut aja. Tadi pagi udah kita beresin stikernya. Jadi stiker yang putihnya udah kita kelet di keseluruhannya. Dan habis ini mau kita langsung stikerin biru oranye. Gue excited banget karena dari kemarin itu pengen banget ngelihat mobil ini udah warna biru oranye. Dan stiker yang mau kita pakai adalah Max Decal yang keren banget pastinya. Kalian kalau lihat warnanya, warna birunya sekarang beda sama yang kemarin. Yang ini pastinya lebih cocok dan lebih bagus. Dan packaging aja keren. Dan ini bakal kita pasangin di mobil ini. Excited banget gue, nggak sabaran pengen cepet-cepet ngeliat mobil ini biru lagi. Langsung aja. Ya, ini adalah Max Decal 9800 Super Gloss San Marina Blue. Ini warnanya sih gokil ya, keren banget kalau menurut gue. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak, cuma menurut gue ini cocok banget sama warna Mona Lisa sama yang aslinya. Kalau yang kemarin birunya terlalu terang, dan kalau yang ini gue rasa pas banget. Dan bener-bener premium, sampai detail tape dalamnya ini aja, sampai ada logo-logonya Max Decal. Keren banget deh pokoknya. Makin gak sabar stiker ini nempel di Silvia ini. Kita tunggu dulu, teman-teman dari Portal Stiker lagi mau ngeliatin bagian yang lainnya. Habis itu langsung kita tempelin stiker ini ke sini. Ya, jadi bagian panel yang belakang yang lumayan gede ini udah kepasang dan warnanya menurut gue bagus banget. Birunya tuh sesuai sama apa yang gue pengen dan kinclongnya dapet, terus rada sedikit bunglon dikit ya. Jadi kalau dilihat dari sisi yang berbeda, rada ada keungu-unguannya dikit. Tapi itu yang bikin keren menurut gue. Ini benar-benar premium wrap banget Max Decal yang seri ini. Nggak sabar pasang semuanya. Ini baru panel yang paling besar dulu, dan bagian fender lagi dikerjain di sebelah sana. Kap mesin nggak, karena kap mesin bakal kita ganti karbon. Bagasi dan atap pastinya. Cuma ada sedikit problem di bagian bumper dan side skirt. Jadi bumper-bumpernya ini ada banyak, bisa dibilang apa ya, semacam luka gara-gara stiker yang lama dicabut. Habis itu ada bagian epoxy yang ketarik dan lain-lain. Jadinya nggak terlalu mulus. Yang paling kelihatan sih di bumper belakang. Jadi ini harus di prep lagi, harus diamplas, harus dirapihin, dempul-dempul dikit baru bisa di stikerin. Tapi nggak apa-apa, nggak buru-buru karena gue pengen hasil yang maksimal. Jadi ini bakal kita kerjain dulu, mungkin nantinya habis itu lanjut di stikerin lagi. Sekarang kita lihat bagian bodi utamanya ini. Kalau udah kepasang pasti ada gambaran lah sekeren apa jadinya.
hari kedua, hari selanjutnya, dan semalam ini bagian fendernya juga udah selesai. Dan ini bagus banget sih jadinya. Warna birunya tuh gue puas banget sama hasilnya. Dan kemarin fender ini rusak-rusaknya dibenerin di DJ Custom dan hasilnya juga kayak baru lagi. Kayak masih baru tapi ada sedikit perubahan. Di bagian sini kemarin di DJ Custom itu kita rubah dikit karena masih terlalu tebal yang standarnya si Vertex ini, jadi kita tipisin lagi. Jadi kalau misalnya ada bannya terlalu mepet sama bagian fender sini, jadi nggak kena kontak gitu. Karena kemarin penyebab rusaknya itu karena bagian dalamnya terlalu tebal gitu. Ini kalau kita lihat detailnya, detailnya juga warnanya oke banget. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa nggak pakai wing, gue lebih suka pakai dovetail. Tapi mungkin nanti suatu saat berubah pikiran mau pakai wing deh. Tapi untuk sementara gue lebih suka pakai dovetail. Dan kemarin kita juga udah buat adaptornya untuk di velg baru kita. Karena offset di velg gue yang lama itu terlalu agresif ya. Dia ini speknya GTR. Jadi untuk body kit Vertex yang udah lebar dan pakai velg yang baru, kita butuh adaptor. Nah, adaptornya ini kemarin bikin di temen gue, Faza Auto Garage, Aki. Jadi temen gue ini si Aki punya semacam bengkel bubut yang CNC ya. Jadi dia juga ada CNC-nya, lengkap deh. Di daerah Jakarta Timur. Jadi bagi kalian yang mau bikin parts apapun, langsung aja cek Instagramnya. Skalanya industri ya. Kalau misalnya kalian ada industri yang butuh parts-parts yang mesti dibuat di CNC dan lain-lain, bisa di situ juga. Kemarin sempat ada revisi karena bukan salah mereka tapi salah gue. Gue salah ngitung bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu gue salah ngitung, jadi terlalu besar. Akhirnya kita akalin, digedein lagi supaya si centering bisa masuk. Karena kemarin gue salah ngukur ininya, tapi tetap bisa diatasin. Nah ini sayangnya belum dicat karena masih bakal bisa jadi makin lama makin karat. Ini mau gue amplas-amplas dikit, habis itu kita primer pakai Raptor Acid Edge Primer. Langsung aja. Bagian adaptornya keempat-empatnya udah kita primer, tinggal tunggu kering, habis itu kita cat. Sekarang sambil nunggu kering gua mau ninggiin coilover belakang. Iya, dari kemarin banyak banget yang bilang coilover belakang itu terlalu pendek, makanya sering mentok atas. Bahkan pas kita ke Bali kemarin di tol aja sampai berasap kayak lagi drifting gitu kadang kalau lagi bumpy. Nah, ini sekarang mau kita tinggiin. Gampang banget caranya, tinggal pakai toolsnya si coilover, kendorin. Cuma karena udah lama nggak dikendorin jadi keras. Ya jadi ternyata gagal guys, udah mentok. Udah paling tinggi, ini posisi paling tinggi dengan coilover ini dan setup kaki-kaki kayak gini. Sebenarnya yang bikin ceper itu bukan coilovernya, tapi si knuckle-nya yang drop knuckle. Jadi posisi poros tengahnya ini di knuckle ini dia naik, walaupun dengan posisi arm yang lain sama gitu. Jadi si poros tengahnya doang yang naik, jadi mobil jadi lebih ceper, bukan karena coilovernya. Jadi kesimpulannya gue kalau mau ninggiin gue harus ganti coilover yang lebih proper ya. Kalau ini sebenarnya coilover tua nih, Ten Super Drift tahun berapa, tahun 2000-an ya, masih adjustment-nya itu masih sedikit banget. Sekarang kita kencengin lagi aja. Nantilah kapan-kapan habis 86 selesai baru kita beliin coilover sekaligus air cup-nya. Karena budgetnya mau buat 86 dulu. Sekarang kita kencengin aja nih yang tadi dikendorin. Ya sekarang berarti menyisakan kita untuk ganti
fan beltnya yang ukurannya pas dan lebih gampang kalau misalnya mobilnya rada naik dikit. Jadi kita naikin ke atas dulu. Ya, jadi yang PR banget di mesin RB itu fan beltnya itu ada 3. Dan yang mau gua ganti ada di paling belakang. Jadi kita harus ngelepasin semua fan beltnya dulu, baru bisa kita ganti yang paling belakang. Itu PR sih, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu susah. Kalau ada lift bisa ngolong dikit, bisa dari atas ini juga buat ngendorin bautnya. Langsung aja kita kerjain. Ya, fan belt bagian alternator sama water pump udah kepasang bagian paling dalamnya. Sekarang kita tinggal pasang aja buat power steering pumpnya sama AC kompresornya. Sebenarnya bukan fan belt, namanya serpentine belt. Jadi orang biasanya sampai sekarang nyebut fan belt itu gara-gara dulunya si belt ini sering dipakai buat muterin fan juga. Tapi sekarang fan udah rata-rata elektrik. Ya, anyway, sebelum kita pasang fan belt yang bagian tengah dan depannya, kita coba tes dulu nyalain mobilnya. Gue pengen tahu suaranya udah hilang apa belum. Langsung aja kita tes. Akhirnya salah. Ya, untungnya Ziko punya power bank yang bisa buat ngejumper. Ya, gue pinjam dulu. Gue yang paling membutuhkan malah nggak punya. Bismillah. Suara mobilnya jadi enak banget karena nggak pakai knalpot. Free flow. Ya, suara mobilnya jadi kencang banget karena free flow. Knalpotnya kita lepas. Tapi nggak ada suara fan belt sama sekali. Berarti ini bagus. Tensionnya juga bagus dan fan belt emang berarti fan belt yang kemarin yang nggak bagus gitu, yang udah getas jadi bunyi. Sekarang udah aman dan pastinya nggak mentok mana-mana karena fan belt yang ini lebih panjang sedikit daripada yang sebelumnya dipasang. Sekarang kita pasang fan belt lainnya yang ada banyak ini. Sukses untuk penggantian serpentine beltnya, sekarang udah kepasang semua dan udah gua tes juga. Nggak ada satupun yang bunyi sekarang. Nah, sekarang saatnya kita cat aja bagian adaptornya. Habis itu kita pasang ke mobilnya, kita pasang velgnya juga. Penasaran banget gua. Ya, untuk bagian adaptornya udah selesai gua cat pakai warna hitam, spray paint warna hitam. Terlalu overkill sih, step by stepnya bener-bener serius. Tapi nggak apa-apa karena adaptor tuh gampang rusak. Dan untuk bagian heat shieldnya udah gua cat juga pakai cat anti panas ya. Ini sebenarnya nggak akan kelihatan tapi ya nggak apa-apa biar kolong mobil yang warna putih udah bagus, ditambahin ini jadi lebih bagus. Soalnya tadinya bener-bener rada-rada kotor, terus karat dan lain-lain, tapi sekarang udah hitam. Dan velgnya, bannya udah datang. Ini velg yang waktu itu kita pernah unboxing di Mods Battle ya, di salah satu episode Mods Battle. Sekarang udah ada bannya, pakai Nankang NS2R sama yang biasanya dipakai drifting sama Ziko. Ban yang enak banget buat drifting pastinya. Dan velgnya pakai Work Kiwami yang pastinya keren juga, sama kayak yang dulu dipakai di Skyline, tapi ini ringnya 18. Gua rasa bakal cocok banget. Tapi kita masih nungguin adaptornya kering. Kita mau pasang dulu si knalpotnya. Jadi kita naikin dulu mobilnya ke atas lift.
Hari selanjutnya dan bumper udah selesai dari DJ Custom. Ini udah rapi banget. Yang kemarin luka-luka karena stiker dicabut itu udah hilang. Dan ini udah diamplas, udah dihalusin banget. Jadinya pastinya nanti kalau misalnya stikernya udah nempel, udah seamless banget, nggak kayak stiker gitu. Dan dari kemarin ada sedikit problem bagian velg sebelah sana kita belum bisa pasang karena bautnya kurang. Bautnya ini M12-125 ya, jadinya susah. Kita nggak ada stok dan kemarin udah kesorean, toko baut udah pada tutup. Cuma ada 3 nih yang bisa gue manfaatin, nggak apa-apa buat mindahin mobil. Karena lebih gampang untuk ngestikerin bagian dalam pintu kiri kanan itu kalau nggak ada lift. Dan nanti stripingnya juga kayaknya lebih enak kalau kita stikerin itu di luar gitu. Jadi bisa ngelihat the big picture-nya tuh kayak gimana. Jadi kalau kurang-kurang geser dikit bisa lebih enak gitu. Langsung aja kita pasang. Dan karena laknat luarnya juga belum ada nih untuk bagian yang sini hilang 5. Gue lupa taruh mana yang ukuran M12 1,5-nya. Ya udah kita ambil satu-satu dari setiap ban. Mulai dari ban depan sini. Ya, jangan ditiru, masang 3 baut doang. Gue cuma buat mindahin mobil doang ke sebelah sana. Langsung aja kita pindahin. Bagian warna oranye nih, striping oranye udah ketempel dan ini yang baru bikin kelihatan ya. Ada biru dan ada oranye yang menurut gue keren, tapi gimana ya, rada deg-degan nanti hasil akhirnya bakal jadi bagus banget atau malah enggak. Masih penasaran sih, karena bakal ada striping kalau nggak salah warna silver di bagian bawah sini, terus warna hitam putih di bagian atasnya sini. Untuk bagian bumper lagi dikerjain. Ini dominan warna oranye ya, karena si bumper ini jadinya diorenin dulu, habis itu baru bagian biru dan warna lainnya habis warna oranye. Yang gue suka adalah di bagian fender sini, pojokan fender sini ini bakal keren banget nantinya, karena lubang-lubangnya ini jadi kelihatan, sama ada beberapa warna di sini. Ini pastinya jadi keren banget nantinya nih. Excited banget gue nungguinnya, semoga cepet selesai. Dan bisa kita taruh luar, gue pengen menikmati keindahannya nanti. Hari selanjutnya dan pagi ini adalah dimana sorenya video ini diupload, jadi bener-bener masih fresh banget. Dan Mona Lisa udah jadi 100% dan keren banget. Kalian pasti penasaran karena gue juga dari dulu nih udah penasaran banget pengen ngelihat mobil ini jadi warna biru oranye dan udah berhasil. Tapi sebelumnya gue mau ngasih lihat dulu produk dari Petrolis, salah satu sponsor utama kita di segala macam balap dan lain-lain. Produknya ini adalah automotive fashion brand yang keren banget. Dari mulai packagingnya aja kita di-treat dari first impression produknya datang itu kita langsung ngelihat kalau ini bener-bener premium, dari packaging yang bagus banget dan pasti isinya nih sama yang kayak lagi gue pakai, keren banget. Dan hampir semua genre petrolhead itu bisa masuk karena nggak hanya JDM aja. Dan kalau kalian pengen produk ini, kalian udah bisa dapetin di websitenya, di
Tokopedia dan di Shopee. Linknya ada di description, dan kalian kalau pakai promo kode ini kalian dapat diskon 20%. Sekarang saatnya gue persembahkan ke kalian semua Silvia Mona Lisa. Kenerversan gue terbayar karena gue pikir sebelumnya tuh bakal jadi keren apa enggak tuh gue nggak tahu, itu bener-bener nervous, dan ternyata hasilnya keren banget. Thank you banget Portal Sticker yang udah stikerin mobilnya, dan thank you juga Max Dekal. Dekalnya ini birunya keren banget, oranye keren banget, semuanya menurut gue cocok banget untuk jadi Mona Lisa. Dan tadi pagi kita pasang kap mesin yang karbon dari Karya Tama, dan bener-bener ringannya tuh gue sampai, kalau kalian lihat, gue bisa nahan sendiri pakai kepala gue pas lagi masang karena saking entengnya. Dan ini adalah carbon resin infusion ya, jadinya bener-bener tipis tapi kuat banget, sama lah sama yang dipakai di mobil Ejiko waktu itu. Terus bagian samping sini juga kita pasangin stiker-stiker sponsor brand-brand yang berkontribusi sama gue ngebangun mobil ini. Thank you banget, terutama Inspiration Motorsport, itu bener-bener bantuin gue banget dari segi mesinnya. Mereka sangat bener-bener profesional, dan jadinya bener-bener mobil yang proper, bisa dipakai street, bisa dipakai drifting juga. Dan intinya gue sangat seneng banget sama hasil dari mobil ini. Kalian akan sering lihat mobil ini di Mods Battle nantinya, ngelawan pengempul mobil dan tim Ridwan Hanif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.